Terus saya mau ngomong, aku daftar acara buat ke Jogja, nggak MLM itu. Mungkin punya trauma. Saya juga punya trauma, Bu. Dan memang luar biasa ya, kalau kita itu sudah melepaskan riba, Masya Allah, enteng. Saya itu begitu dibilang. Terus mobil sudah lunas semua, posisi utang sekarang sudah berkurang 40%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin, saya domisili asli Surabaya. Ini mama saya. Saya Safaati Rohma, ibunya Alvin. Iya. Saya mau bercerita jauh sebelum saya ketemu Nasuha. Karena menurut saya Nasuha itu merubah banyak perilaku, merubah banyak cara pandang hidup saya, dan merubah banyak cara hidup saya. Banyak sekali yang berubah. Saya mulai dari awal dulu. Keluarga saya ini kalau bisa dibilang adalah keluarga penghutang, Bapak Ibu. Saya lahir di keluarga pebisnis. Pebisnis itu selalu identik dengan hutang. Jadi selalu kayak rakat dengan hutang pebisnis itu. Bapak saya dahulu di Malang merupakan salah satu developer yang lumayan ternama. Beliau memulai karir mulai nol, memang beliau tidak punya modal dan terlahir dari keluarga yang kurang mampu lah. Cuma semangat juang dan daya juangnya beliau memang harus saya akui. Di Malang dahulu karena pebisnis itu terlalu erat dengan riba dan hutang, jadinya bisnis itu tidak semulus itu. Waktu itu saya masih kelas 4, kelas 3 SD lah. Ya, jadi saya rekat lah dengan DC, dengan dikejar-kejar orang, bersembunyi, melarikan diri. Itu saya sudah rekat sejak 4 SD. Bahkan saya itu sempat berpisah dengan adik saya. Saya satu saudara, ada 2 orang. Jadi adik saya waktu itu masih di Malang. Karena waktu itu satu dan lain hal, adik saya masih ikut tantenya. Saya dibawa sama orang tua saya ke Surabaya kabur. Waktu itu tidak menetap di Surabaya, jadi jalan-jalan gitu, mau ke Ngawi. Ya namanya orang takut ya Bu ya, fear factor tadi itu, takut. Jadi dikejar sana, dikejar sini. Saya di Surabaya, ke Malang, ke Ngawi, terus ke Jakarta. Ya itulah masa kecil saya. Sampai pada hari yang tidak pernah saya inginkan terjadi. Ayah saya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Mei 2024. Nek turunnya ekonomi saya sudah biasa, dikejar-kejar orang sudah biasa. Tapi yang tidak pernah saya bayangkan adalah tanggung jawab itu akhirnya datang juga ke saya. Orang yang saya cintai akhirnya meninggalkan saya. Kalau soal utangnya tidak ada sebanding dengan kasih sayang beliau. Cuma karena ya saya harus menerima. Akhirnya di bulan Mei tersebut saya bingung. Sudah saya kehilangan seorang ayah, saya juga harus menanggung hutang yang lumayan. Jumlahnya 2,9 miliar, Bapak Ibu. 2,9 miliar itu terdiri dari leasing, mobil saya ada 4, cicil semua, Bapak Ibu. 4. Saya juga bingung mobil 4 buat apa ya, orang cuma seanggota keluarga cuma 3, bapak 1, mobil 1, saya 1, adik 1, sudah kan. Mobil 4 buat apa, saya juga bingung. Terus KPR juga ada, terus kartu kredit banyak, pinjol apalagi. Saya waktu itu bingung di bulan Mei itu, bingung dalam arti sedih banget tinggal seorang bapak, dan bingung juga. Saya waktu sebelum bulan Mei, sebelum ayah saya meninggal itu, saya tidak tahu jumlah utangnya berapa. Yang saya tahu adalah saya tahu pasti bahwa orang tua saya mesti memiliki amanah gitu. Cuma saya tidak tahu jumlah detailnya berapa satu persatu, itu saya tidak tahu. Sampai akhirnya setelah Mei, Juni awal itu ibu cerita bahwa ini amanah yang harus kita tanggung gitu. Wah, saya waktu itu sedih juga, sedihnya double. Sudah ditinggal ayah,
dikasih amanah yang begitu besar di umur yang menurut saya ya belum matang-matang banget lah untuk berpikir secara rasional, secara mental. Saya juga belum kuat gitu. Alvin masih 27 tahun Bapak. Saya masih 27 tahun Bapak Ibu waktu itu. Terus saya pusing. Solusi yang pertama saya lakukan adalah menghubungi bank Bapak Ibu. Karena ayah saya kan pebisnis ya. Jadi kalau sama orang bank itu telepon aja orang mesti datang. Bro, kesini bro gitu. Itu mesti datang ke rumah. Saya mau mengajukan pinjaman ke bank becak sejumlah 3 miliar waktu itu. Oke, sudah proses dan lain sebagainya. Akhirnya ada salah satu rekannya ayah datang. Beliau ini kalau secara keimanan jauh di atas saya. Ayah saya memiliki amanah dengan beliau. Jumlahnya 130 juta. Jumlahnya 130 juta. Beliau takziah sekaligus menagih, sekaligus menampar saya. Menampar saya dalam arti bukan nampar kaplok gitu, enggak. Menamparnya gini. Loh Mas, Bapak itu meninggal berarti posisi amanah masih ada ya? Iya Pak. Masih riba ya? Riba itu apa Pak? Saya enggak tahu. Saya tahu cuma sekedar olok-olok ya, namanya anak masih ya remaja dewasa lah ya. Mau riba-riba nggak suge-suge gitu. Dulu saya punya prinsip kayak gitu Bapak Ibu. Iya Mas, riba itu gini. Beliau menjelaskan bahwa riba itu dilarang dan lain sebagainya, dosa. Nah itu menampar saya dan menolak saya Bapak Ibu. Kok bisa sih riba itu berdosa ya? Memang berdosa ya riba itu. Oke. Berarti kalau riba itu berdosa, ya minimal kalau saya itu sudah susah, minimal nggak punya dosa lah ya. Orang punya amanah 2,9 mau melunaskan dari mana? Kondisi bisnis juga lagi turun. Ibarat perusahaan saya ini juga perusahaan sakit gara-gara utang itu. Waktu itu yang saya lakukan adalah berdiam diri di kamar adik saya, karena kamar adik saya itu kosong. Bermuhasabah bahasanya. Bermuhasabah sambil nyari YouTube cara lunas utang. Mungkin Bapak Ibu di sini semua seperti itu ya. Saya juga gitu. Cara lunas utang ada banyak. Ada pinjol juga, ada apa. Terus ada satu video 58 miliar lunas dalam 8,5 bulan. Temen tadi gitu. Beneran tidak nipu tadi. Saya klik video itu, saya pelajari sampai ke bawah mimpi Bapak Ibu. Harus nggak bayar, tapi saya nggak percaya waktu itu. Nggak percaya begini, masa sih 58 miliar lunas dalam 8,5 bulan, apalagi kayak saya cuma 2,9. Saya nggak percaya waktu itu. Oke lah, tapi saya abaikan. Keesokan harinya kok gelisah, saya hubungilah PIC nya waktu itu Pak Aziz. Terus masuk ke grup konsultasi Jawa Timur waktu itu. Akhirnya ada acara gratis waktu itu Bapak Ibu, TSN pertama kali Jatim. Saya juga baru tahu gitu. TSN pertama kali Jatim, saya hadir di acaranya itu di rumahnya Pak Jamal, bendaharanya Jawa Timur. Terus lihat Pak Ajus ngomong, saya lesih goyo gitu. Ngomong gak, cuma saya mikir gitu. Di sisi lain saya juga enggak punya nggak punya solusi lain. Saya nggak ada solusi lain selain kalau nggak utang bank lagi ya ikut nasuha. Itu toh solusinya waktu itu cuma 2. Terus akhirnya saya komunikasi sama ibu, gimana mainannya. Terus gak apa-apa ikut aja, bayarnya cuma 500.000 untuk DP, hilang-hilangan aja lah, hilang-hilangan lah uangnya. Kalaupun nggak bermanfaat ya sudah. Terus saya beranikan diri untuk cerita ke istri saya. Sekarang beliau juga hadir di belakang, juga jadi panitia. Alhamdulillah hamil, jadi tak bisa menemani saya digantikan ibu. Saya cerita ke istri saya, yang aku ini punya utang 2,9 M. Terus istri saya tuh ya cuma, ya gak apa-apa lah, kita mulai dari nol. Saya kok heran, kok tumben kok niku punya utang banyak, kamu harus bertanggung jawab. Nah, ya gak apa-apa loh. Terus saya mau ngomong, aku daftar acara buat ke Jogja.
nggak MLM itu. Mungkin punya trauma. Saya juga punya trauma, Bu. Terus berangkatlah saya ke Jogja. Saya modal cuma ada buat daftar aja sama naik bis. Naik bis cuma 200.000, 2 orang sama istri saya. Nah, bingung nih nginep di mana. Bismillah ta'ala lah. Saya kan belum tahu riba ya. Jadi hotel saya pay later, Bapak Ibu. Ya gimana lagi, saya nggak punya uang. Ini mama baru tahu kayaknya. Saya sama istri itu kalau jalan-jalan pay later. Kalau tiket bis kan cuma 200 ya. Kalau hotel itu malam pertama itu di Red Doors. Red Doors kok gatel ya. Terus pay lettermu masih ada ya? Ada. Wis hotel bintang 4 aja ya. Naik bis sudah ikut acara hari pertama, saya ingat banget materinya Ustaz Farhan itu yang tadi itu, yang ibu sama bapak, nangis Bapak Ibu, langsung ya Allah, kok bisa ya? Bisanya dalam arti begini, kok nggak ayah saya saja yang tahu nasuha, kok harus diambil dulu baru saya tahu nasuha gitu. Seandainya waktu itu saya tahu nasuha duluan sebelum ayah saya tidak ada, ya alhamdulillah gitu kan. Ternyata Allah berkehendak lain. Ya sudah, saya jalani hari pertama, terus hari kedua teknis segala macam. Oke. Saya berstrategi dengan ibu, ini gini mah, ternyata di nasuha diajarkan untuk utang itu jangan emplang. Kita berstrategi. Ada satu titik lagi yang membuat saya mencengangkan sekali, yang orang yang tadi yang silaturahmi ke saya yang nagih 130 itu, alhamdulillah diikhlaskan. Wis Mas, saya diimpain bapak dan lain sebagainya karena bapak sudah baik sama saya. Wis 130 diikhlaskan. Terus mobil sudah lunas semua. Posisi utang sekarang sudah berkurang 40% ya. Iya, 40%. Jadi dari 2,9 itu berapa tinggal? 1,56. 1,5. Saya kebanyakan pribadi Bapak Ibu. Ya alhamdulillah. Terus saya kalau ada buku putih di rumah saya selalu kasih apa dan segala macam. Saya tuh ingat bapak saya. Bukan karena apa-apa ya. Karena saya itu harus merasa bahwa semua orang itu harus tahu bahwa hal ini itu berbahaya bagi istri, bagi anak, bagi keluarga itu berbahaya. Utang riba itu berbahaya. Jadi saya berkontribusi semaksimal mungkin, sekuat tenaga mungkin di nasuha supaya banyak orang yang tahu gitu bahwa ini berbahaya. Ini tuh menyesatkan, nggak akan bahagia. Hidup kita nggak akan bahagia. Mungkin begitu. Mau nambahin? Betul, kalau kita punya utang, terutama utang-utang riba itu sangat menyesakkan. Tiap bulan tuh kita mikir terus. Dulu itu sebelum saya sama Alvin kenal nasuha, setiap bulan tuh saya harus menyediakan uang 80 juta hanya untuk cicil-cicilan. Dan kalau omset kita tidak mencapai atau keuntungan yang kita arahin sampai 80 juta, yang kita lakukan itu sudah brutal, ngawur. Wis gesek kartu kredit, telepon pinjol, dan itu setiap bulan. Sebenarnya saya kalau dibilang capek, sangat capek. Tapi gimana lagi, saya harus bekerja, ini harus anak buah harus butuh gaji, semuanya harus butuh kontinuitas lah. Tapi pada akhirnya alhamdulillah saya bersyukur banget. Awalnya Alvin dulu yang ikut nasuha. Sebelum saya ikut yang dua-dua itu Alvin sudah cerita semuanya. Nasuha itu gimana, itu saya sudah mantap sebenarnya. Sudah mantap dan yakin dan sudah merubah pola hidup kita semua, sudah dirubah. Cuman katanya Alvin biar mantep ikut saja gitu. Akhirnya kita ikut berdua sama istrinya Alvin. Di situ lebih mantap lagi dan memang luar biasa ya. Kalau kita itu sudah melepaskan riba, masya Allah, enteng. Saya itu begitu dibilang 80 juta harus gopo utang sana, utang sini, gesek kartu kredit, pinjol dan sebagainya. Setelah itu nggak ada sama sekali, hanya mikir gimana kelangsungan usaha kita, gimana penyelesaian utang kita, enaknya caranya gimana. Dan
seperti yang Alvin tadi bilang, keajaiban-keajaiban itu akan terjadi kalau kita itu sudah melupakan riba dan betul-betul percaya sama Allah. Mungkin karena saya minta maaf, mohon maaf, bertaubat, mendekatkan diri pada Allah, mungkin Allah memberi pertolongan saya dalam bentuk seperti itu. Itu yang dibilang Allah akan menyelesaikan hal-hal yang mustahil dengan cara-cara yang mustahil pula. Itu yang terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.